Itu nggak terima saya. Bener. Suasana duka masih menyelimuti rumah Dumaris Isni Sitio, seorang perempuan lanjut usia yang menjadi korban perampokan disertai pembunuhan sadis di Jalan Kurnia 2, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Rabu, 29 April. Warga sekitar masih sulit melupakan peristiwa yang merenggut nyawa perempuan berusia 60 tahun yang dikenal ramah dan baik hati itu. Saat kabar tragis tersebut menyebar, warga kompleks sontak geger. Suara ambulans yang datang pada siang hari memecah ketenangan lingkungan. Warga yang mendengar kabar itu bergegas menuju rumah korban untuk memastikan kejadian yang sebenarnya. Isra Sridarti, tetangga korban yang juga ketua RT setempat, mengaku suasana saat itu sangat mencekam. Terlebih, suami korban diketahui sedang tidak berada di rumah ketika peristiwa terjadi. Ia tak menyangka rumah yang selama ini dikenal hangat justru menjadi lokasi tindak kejahatan sadis. Semua warga syok. Kami tidak menyangka kejadian seperti ini menimpa beliau, ujar Isra dengan mata berkaca-kaca kepada tribunpekanbaru.com, Jumat, 1 Mei. Di mata warga, Dumaris dikenal sebagai pribadi yang baik dan peduli lingkungan. Ia tak pernah sungkan menyapa siapapun yang ditemui. Bahkan saat Hari Raya Idul Fitri, ia kerap berbagi THR kepada anak-anak di sekitar rumahnya. Beliau orangnya ramah. Anak-anak senang karena kalau lebaran sering diberi THR, kata Isra. Tangis warga pecah saat melayat ke rumah duka sebelum jenazah korban dimakamkan. Satu persatu tetangga datang dengan wajah penuh kesedihan. Banyak yang tak kuasa menahan air mata karena kehilangan sosok yang selama ini dikenal gemar membantu sesama. Kasus pembunuhan disertai perampokan ini menggemparkan warga setelah aksi para pelaku terekam kamera CCTV dan videonya beredar luas. Dalam rekaman tersebut, terlihat diduga 4 orang pelaku, termasuk 2 perempuan yang salah satunya disebut-sebut merupakan mantan menantu korban. Seorang narasumber mengungkapkan, anak korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus, ABK, sebelumnya pernah dinikahkan dengan seorang perempuan dari kampung halaman. Namun beberapa bulan kemudian, perempuan itu pergi meninggalkan rumah. Setelah kabur, ternyata masih di Pekanbaru, ujar sumber tersebut. Sejak saat itu, rumah Dumaris disebut beberapa kali kemalingan dan sejumlah barang hilang. Karena curiga, pihak keluarga kemudian memasang kamera pengawas atau CCTV di rumah tersebut. Rekaman CCTV itulah yang kini menjadi petunjuk penting bagi kepolisian untuk memburu para pelaku. Inilah saksi kata, dengan menghadirkan Isra Sridarti yang merupakan ketua RT di lokasi kejadian. Tribuners, bertemu lagi dalam program Saksi Kata. Kali ini kita akan mewawancarai Bu Isra, yang merupakan tetangga dari korban Bu Dumaris Isni Sitio yang dalam beberapa hari terakhir menghebohkan warga Pekanbaru karena menjadi korban dugaan perampokan yang mendatangi rumahnya. Bu Isra ini selain tetangga korban juga menjabat sebagai ketua RT. Ketua RT di lingkungan RW 02. Di lingkungan RW 02 yang merupakan di wilayah korban. Bu, kalau boleh cerita nih Bu, seperti apa sih awal mula informasi ini kita terima sebagai tetangga di sini Bu? Kalau kita sebagai tetangga, itu kita mendengarkan dulu itu ada hiruk pikuknya ambulan lah ya. Kita sebagai tetangga ambulan. Terus setelah itu baru kita lihat di kronologis kejadiannya itu, kita mendatangi ke sana beberapa warga karena suaminya nggak ada saat itu di rumah Pak. Suami beliau di luar ya. Ada aktivitas keluar. Jadi setelah suami beliau datang, barulah beberapa warga diminta hadir ke dalam rumah itu. Itu jam berapa tuh Bu? Paling setidaknya jam 11, kurang dari jam 11 lah ya. Oh, siang ya? Siang kejadiannya. Iya. Saat itu warga sudah langsung datang ke rumah korban. Ya, warga sekitar lah ya. Ya, warga datang ke rumah korban. Itu karena suami beliau minta tolong ke rumah tetangga sebelah. Di situ suami meminta bahwa ini loh keadaan istrinya, seperti itu rasanya. Ya. Berarti saat itu suaminya tiba di rumah, almarhumah masih dalam kondisi tergeletak di bagian belakang rumah ya. Terus tetangga masuk dan warga lain juga masuk, baru lapor ke polisi atau seperti apa Bu? Iya. Ya, lapor ke polisi ya, tentu kronologis kejadiannya itu semua tindakan-tindakan yang dikerjakan oleh tim kita Kapolsek Rumbai itu sama intel-intelnya turun saat itu Mas. Kercap mereka, kerja cepat memang, ya kan. Terus saya sebagai saksi untuk dimintai CCTV yang tersorot ke rumah duka
itu kan saya sebagai RT 01, itu kan rumahnya di bantaran gini, itu meminta intel pada minta izin CCTV warga yang menjurus ke rumah sana. Nah, salah satunya intelnya yang dari Kapolsek minta CCTV-nya Suster Devi, mereka di luar kota koordinasi ke Intel, koordinasi juga ke saya diminta jadi saksi untuk menyerahkan CCTV itu ke Intel. Oke. Bagaimana situasi kepanikan warga saat itu, Bu? Sangat panik dan kaget. Kagetnya gini, sangat panik, kaget dan hancur, sedih, bercampur semuanya. Kenapa? Karena yang musibah ini Ibu Duma keluarganya sangat baik. Welcome suami istri ke masyarakat, anak-anak juga ramah. Artinya pada saat itu warga pada panik di sini mendapatkan berita itu ya, yang mengganaskan itu. Kenapa? Karena kalau musibah dengan adanya sakit berbulan-bulan atau per minggu udah dibawa ke rumah sakit, terjadi meninggal dunia lah ya, itu kita lebih ikhlas. Namun sekarang kita belum ada keikhlasan, kaget, bercampur hancur. Kenapa orang sebaik gitu diniaya seperti itu? Oke. Kalau kesehariannya, Bu, seperti apa sih sosok Bu Dumaris ini dengan tetangga dan Ibu Dumaris ini itu kalau saya tahu dari salah satu ibu guru kita mantan Kolom Kudus, itu Bu Neliwati, itu mereka itu guru di sana di Kolom Kudus. Pengajar. Pengajar di saat itu di Kolom Kudus. Jadi kita juga sebagai RT meminta Ibu Nel ini bagaimana sih sebetulnya di Kolom Kudus cukup baik, gurunya ramah, anak murid senang gitu, Pak. Ya. Kalau keseharian dia dengan warga di sini, Ibu kan mungkin paling sering berkomunikasi lah karena ketua RT di sini. Seperti apa komunikasi dia, Bu? Kalau komunikasi sama beliau itu kayaknya sangat welcome ke masyarakat seperti ini. Kemana Bu Isra? Ada apa, Dek? Nggak mampir dulu? Ayo minum dulu yuk, gitu. Oh, ramah, Bu, ramah, sangat ramah. Melebihi dari orang Jawa lah ya. Masalahnya maaf ya. Kan ininya kan orang Tapanuli, jangan dikirain itu intonasinya kasar, tidak. Tapi dengan cara mereka almarhum ini ngayumin kami sangat kehilangan sosok Ibu Duma yang ramah ya. Sangat ramah ya, Allah lah yang tahu dengan keramat tamahan keluarga mereka. Mereka tidak sombong, Mas. Tidak sombong, welcome ke masyarakat, ya saling peduli lah. Cepat. Dan kabarnya Bu Dumaris ini juga sering membantu warga sekitar. Terus kalau ada anak-anak ke rumahnya sering dikasih jajan kalau lebaran, Bu ya. Iya. Jadi walaupun agamanya kita berbeda, dalam konteksnya kasih sayang beliau itu tidak berubah ke kita-kita yang muslim dan non-muslim. Artinya sosok panutan juga. Sosok panutan, yang figur, yang santun ke masyarakat, penyayang, suami istri juga tidak banyak berbicara, tapi ringan tangan untuk membantu. Di sini kami merasa kehilangan sosok-sosok seperti itu, beneran. Bu, yang menghebohkannya lagi karena ada CCTV. Yang menyebar ke masyarakat dan ini membuat tragedi pembunuhan ini semakin heboh nih di publik. Dalam CCTV itu kan ada wajah-wajah yang muncul. Kalau selama ini sebagai ketua RT, gimana Ibu melihat sosok-sosok yang muncul di CCTV itu? Kalau kita melihatnya, maaf ya, saya tidak bisa. Ibu mungkin pernah kenal atau tidak. Kita ketahuannya itu dengan CCTV yang beredar. Gitu. Tapi saya sebagai RT, apapun instruksi dari yang sebelum dapat keterangan dari Intel yang Kapolsek yang sebenarnya, saya redam isu-isu yang sebelum jelas kronologis di lapangan. Kenapa? Karena nanti saya dijadiin saksi yang menghebohkan berita yang kronologisnya ngambang. Jadi saya minta izin, minta maaf kepada warga. Jangan minta dulu instruksi apa-apa berita kejadian itu semendetail mungkin ke saya. Kenapa? Kita udah punya hak prioritatif untuk menguasai pekerjaan masing-masing. Contoh, dengan adanya kecekatan Intel Kapolsek turun tangan, ambulan turun tangan untuk semuanya itu, kita di situ aja kita dapat keterangannya. Setelah dari CCTV yang udah dikumpulkan, baru udah dikeluarkan oleh yang berkewajiban, barulah kami masyarakat mengenal wajahnya itu. Kami warga sini tidak mengenal wajah mereka, Mas.
Saya sebagai tetangga dekat pun nggak pernah mengenal siap wajah mereka. Bu, tapi kan informasi yang beredar juga tadi ada juga penjelasan dari pihak kepolisian kalau itu merupakan mantan menantu dia yang perempuan. Ibu sebagai warga sini pernah nggak tahu pernah nikah dengan anaknya korban atau pernah nggak melihat sosok itu berada di lokasi ini? Tidak. Kita ada sedikit tanda kutip ya, kita terkaget juga barangkali walaupun itu minantu entah mantan lah itu, mereka kan tidak mengundang kita untuk bahwa ini anak saya udah menikah loh, gitu. Jadi saya nggak punya hak prerogatif masalah internal mereka. Artinya sosok Bu Dumaris ini sangat berkesan dengan warga di sini. Ya, sangat berkesan, baik, figur yang baik. Dengan strategis meninggalnya begitu, kami ya bisanya berdoa aja, Mas. Mudah-mudahan anak-anaknya atau suaminya yang ditinggalkan oleh beliau cukup sabar dengan kejadian ini. Apalagi mereka kan orang kedekat mereka. Suami dekat sama istri, tidak ada cekcok selama ini. Anak welcome, santun ke orang tuanya. Jadi figur sama kami semua di masyarakat. Mereka sangat figur jadi sama kita. Figur kami yang hilang dengan strategis yang ya tidak tahan di hati kita untuk mengungkapkan itu. Kayaknya nggak layak dengan CCTV dipukulin begitu, itu kayaknya nggak etis, sangat nggak etis sekali. Kita nggak terima hal itu, nggak manusiawi, Mas. Benar. Kami rasakan sebagai ketua RT dan warga setempat yang sudah menganggap Bu Dumaris itu sebagai keluarga, Bu, apa nih mungkin harapannya kepada pihak penegak hukum dengan situasi seperti ini? Saya sebagai bagian dari pemuka masyarakat dan sebagian untuk menyampaikan aspirasi masyarakat lah ya kepada pihak yang berwajib, Mas. Tegakkanlah kebenaran itu sebenar-benarnya, semaksimal mungkin. Apapun itu, pihak berwajib lah yang tahu ini dihukum seperti apa kelayakannya. Ya, karena kami masyarakat awam tidak paham benar mendikte para pejabat seperti apa. Yang penting sama kita, dengan meninggalnya beliau yang sangat strategis ini, barangkali undang-undang di bagian pihak berwajib itu udah paham lah hal itu ya. Jadi hukumlah semaksimal mungkin dengan apapun yang diperbuatnya, karena apa yang ditanam mudah-mudahan dia akan tuai dengan perilakunya kembali. Itu aja pesan kita. Kapan rencana pemakaman, Bu? Insya Allah Sabtu. Oh, Sabtu. Ya, karena biasanya Tapanuli ini 3 hari ya. 3 hari. Jadi hari habis maghrib ini kayaknya ada acara, kalau kita di Muslim itu ada pengajiannya. Ya, kalau di mereka kumpulnya nanti malam ini habis maghrib, mereka ada ini, adat, pakai adat. Ya, rapat adat mau dikemakamkan di mana, siapa nanti ini, rasa saya seperti itu. Baik, Tribuners, itulah tadi penjelasan dari Bu RT setempat, Ketua RT ya, Bu? Iya, Ketua RT 1. Ketua RT 1. Mudah-mudahan tentunya pelaku segera bisa diproses sesuai hukum. Terima kasih. Terima kasih kembali. Demikian program Saksi Kata kita kali ini.